Anda kembali menyaksikan Road to CNBC Indonesia Awards 2022, The Best Energy and Mining Companies. Bersama saya, Andi Shalini. Dan saya Bramudia Prabowo, dan saat ini juga kami masih bersama dengan Direktur Perencanaan Korporat dan Pengembangan Bisnis PLN, Hartanto Wibowo. Ya, Pak Hartanto, kita lanjutkan lagi dialognya. Sebelum jeda tadi Pak Hartanto sempat mention soal inovasi-inovasi. Sebetulnya inovasi-inovasi apa saja sih Pak yang dilakukan ataupun yang digencarkan supaya PLN ini bisa menjadi leading sector? Ya. Jadi di dalam transisi energi tentu kita juga mendorong bagaimana energi bersih semakin digunakan. EV menjadi salah satu area di mana kita terus bersama-sama dengan produsen mobil dan juga produsen baterai untuk terus mengembangkan teknologi ini. Inovasi-inovasi akan terus kita lakukan dan kita berharap dengan inovasi-inovasi ini cost production baik dari sisi manufaktur EV maupun terutama baterai akan semakin turun. Dan juga bagaimana inovasi-inovasi di teknologi berbagai renewable energy seperti PLTS, kemudian hydrogen, dan kemudian juga berbagai inovasi terkait dengan penggunaan teknologi-teknologi yang lebih ramah lingkungan. Jadi ini yang kita bangun bersama-sama di PLN, bersama-sama dengan industri terkait dan juga bersama-sama dengan lembaga-lembaga riset dan akademisi. Dan kita berharap dengan cara seperti ini Indonesia akan menjadi salah satu negara yang punya kepemimpinan di dalam transisi energi di dunia. Dan di G20 nanti Pak Presiden pasti akan melaunching beberapa inisiatif Indonesia. Dan kita berharap Indonesia menunjukkan kepemimpinan di dalam transisi energi yang disampaikan oleh Pak Presiden nanti di Bali. Oke, nah ini juga berbicara terkait early retirement begitu, yang mana juga isunya sudah beredar karena memang ini menjadi juga program pemerintah begitu ya, Sasa dan juga Pak Hartanto ini mengamati juga sebetulnya andai PLTU kita dipensiunkan begitu Pak, seberapa siap juga pembangkit EBT kita? Oke, jadi tentu di dalam mengelola sistem kelistrikan kita selalu berbicara 4 hal. Yang pertama adalah reliability, yang kedua adalah availability, yang ketiga adalah affordability, yang keempat adalah sustainability. Jadi 4 variabel itu yang harus kita kelola bersama-sama dan terkait dengan bagaimana PLN melakukan optimasi sistem kelistrikan termasuk early retirement, 4 variabel itu yang akan kita kelola bersama-sama. Kita ingin memastikan bahwa setiap program yang kita lakukan termasuk early retirement tetap menjaga kehandalan sistem, tetap sistem beroperasi dengan efisien. Jadi tentu program itu harus dibarengi dengan kegiatan lain, program-program pengembangan EBT yang juga akan menggantikan PLTU yang di early retirement tersebut, sehingga ini tetap akan menjaga kehandalan sistem. Di sisi lain tadi saya sampaikan, inovasi dari teknologi kita berharapkan cost of production, cost dari pembangkit renewable ini juga semakin murah, dan pada akhirnya kita tidak lagi terjebak pada dilema bahwa pembangkit yang bersih itu mahal, pembangkit yang kotor itu murah. Kita berharap pada suatu saat kita bisa mengatakan pembangkit yang bersih dan murah. Lebih murah daripada pembangkit yang fossil fuel. Oke, selain memperhatikan 4 variabel tadi untuk mencapai net zero emission di 2060 terkait dengan mempensiunkan pembangkit listrik itu Pak. Sebetulnya ini kan bisa dikatakan membutuhkan dana yang tidak sedikit. Ini seperti apa PLN melihat itu Pak? Jadi sekali lagi transisi energi, early retirement adalah bagian dari program dari PLN untuk transisi energi, tentu tidak bisa dilakukan oleh PLN sendirian. PLN harus berkolaborasi dengan strategic partner, dengan berbagai financing institution. Dan di Indonesia hari ini kita punya SME yang menjadi country platform dari transisi energi, Energy Transition Mechanism di bawah Kementerian Keuangan. Dan kita selalu berkolaborasi dengan rekan-rekan semua untuk mencari, mengeksplorasi berbagai opportunities yang memungkinkan. Salah satu kunci sukses dari transisi energi adalah bagaimana kita mendapatkan pendanaan yang murah. Dan itulah upaya yang dilakukan bersama-sama dari kami di PLN maupun dari teman-teman SME maupun dari lembaga-lembaga dunia yang berkoordinasi, berkonsultasi, dan berkolaborasi dengan kami di PLN. Jadi salah satu kuncinya adalah bagaimana kita mendapatkan pendanaan murah sehingga proses transisi ini juga affordability dan keekonomian bisa kita jaga bersama-sama. Oke, baik. Nah ini kan juga Andi kita lihat dari EBT ini banyak sekali begitu ya Pak energinya. Tapi kalau dari PLN sendiri sebetulnya lebih mengutamakan sumber energi yang mana sih Pak dari EBT? Jadi kalau kita melihat potensi di Indonesia ya. Jadi tadi saya sampaikan di RUPTL 2021-2030 itu 52% pembangkit yang akan kita bangun adalah pembangkit yang berbasis renewable. Pertanyaannya renewable yang mana yang paling banyak? Potensi di Indonesia dengan memperhatikan potensi yang ada, maka di dalam 10 tahun itu dari 20,9, 10,4 gigawatt itu dari PLTA. Kemudian 4,7 dari PLTS, surya, dan 3,4 dari geothermal, dan sisanya adalah pembangkit renewable lainnya. Jadi
tentu pengembangan infrastruktur pembangkitan sangat tergantung juga dari ketersediaan energi setempat dan kita melihat geothermal, PLTS dan hydro menjadi potensi yang akan kita kembangkan ke depan. Dengan potensi yang luar biasa akan dikembangkan begitu Pak. Tantangan-tantangan apa sih yang dilihat oleh PLN ini menjadi perhatian gitu Pak? Satu adalah tentu kita harus melihat bahwa setiap tipe pembangkit itu punya karakteristik beraneka ragam. Okay. Jadi di sebuah sistem kelistrikan kita butuh satu pembangkit yang bisa beroperasi secara penuh 24 jam. Kalau kita lihat PLTS maka dia hanya beroperasi di Indonesia 4 jam, dari jam 10 sampai jam 2. Sehingga siapa yang akan menutup kekurangan 20 jam kemudian. Itu yang menjadi bagian dari diskusi-diskusi kemudian riset-riset yang kita lakukan sehingga pembangkit-pembangkit yang bersifat intermiten ini ketika masuk ke sistem juga tetap menjaga sistem itu tetap handal dan kita bisa mengatasi intermiten itu. Sehingga ini memang kombinasi dari renewable energy pada satu sisi, pada sisi lain juga harus muncul teknologi-teknologi baru yang bisa mengatasi dan mengendalikan intermiten yang ditimbulkan dari pembangkit-pembangkit renewable seperti PLTS itu. Oke, baik. Pak Hartanto, ini bicara terkait net zero emission akan tercapai di 2060. Dari PLN sendiri, seberapa optimis akan tercapai di 2060? PLN adalah salah satu dari 6 perusahaan di Asia Pasifik yang berani mendeklar mencapai satu target net zero emission pada tahun tertentu. Jadi satu dari 6 itu PLN, salah satu perusahaan yang adalah Tokyo Electric Power. Dan kita mempunyai visi, punya aspirasi bahwa tahun 2060 PLN mencapai net zero emission. Dan di dalam mencapai visi itu PLN sudah menetapkan 4 pilar utama. Pilar pertama dan pilar kedua adalah terkait dengan supply side inisiatif. Jadi bagaimana PLN melakukan inisiatif-inisiatif yang jangka pendek sampai 2030 agar sesuai dengan NDC PLN, sesuai dengan NDC nasional dan kemudian sampai tahun 2060 untuk mencapai net zero emission. Inisiatif di sisi supply side ini adalah inisiatif bagaimana PLN menyediakan energi bersih. Tadi saya sampaikan bagaimana kita membangun pembangkit renewable, bagaimana kita melakukan co-firing dari PLTU batubara kita. PLTU batubara kita bangkitkan dari sawdust, dari hydrogen dan sebagainya, yang ini lebih renewable. Kemudian di pilar yang ketiga adalah pilar yang terkait dengan demand side inisiatif. Demand side inisiatif tentu tidak akan mungkin kita memproduksi listrik kalau tidak ada demand-nya. Oleh karena itu kita juga harus meng-create demand, mendorong demand, tadi disampaikan oleh Mas Bram sama Mbak Sasa. EV menjadi salah satu hal, yang lain juga berbagai electrifying lifestyle juga menjadi sesuatu hal. Kita mengembangkan agriculture lifestyle dengan electrifying juga sesuatu hal. Pilar yang keempat adalah kita memahami 3 pilar yang di depan itu tidak akan mungkin kita lakukan kalau kita nggak punya kapabilitas manusia, organisasi, dan teknologi. Oleh karena itu, pilar yang keempat ini PLN membangun secara masif bagaimana kita mengembangkan research and development di teknologi, melatih orang, mengembangkan organisasi sehingga kita punya readiness untuk mencapai net zero emission di tahun 2060 itu. Oke, Pak Hartanto, selain mempensiunkan dini dari pembangkit listrik gitu ya Pak, ini juga ada amanat bahwa PLN juga mempensiunkan pembangkit listrik tenaga diesel. Sejauh ini seperti apa sih Pak progres gasifikasi terkait hal ini? Jadi selain early retirement dari batubara, kita juga punya program yang tadi disebut Mbak Sasa adalah dedesialisasi. Jadi kita ingin mengkonversi PLTD yang minum BBM itu dengan pembangkit yang lebih ramah lingkungan yakni PLTS. Jadi kita mengkombinasi PLTD dengan PLTS atau menggantikan PLTD itu dengan sumber energi setempat. Jadi mengapa ini perlu kita lakukan selain tentu dengan lebih ramah lingkungan, PLTD yang minum BBM ini kita import. Jadi ini kita juga ingin mendukung pemerintah untuk mengurangi impor dari energi primer ini. Sehingga kita berharap semakin banyak energi yang kita produksi itu seluruhnya berasal dari energi yang di dalam negeri. Oke, baik. Pak Hartanto, mengingat juga di awal begitu ya terkait pemensiunan dari PLTD, juga ini target yang akan dipensiunkan 5.200 PLTD. Nah ini sejauh ini seperti apa Pak? Apakah memang ada tambahan lagi atau justru dikoreksi kembali? Jadi tentu kita dinamika dari perencanaan akan terus bergulir. Jadi hari ini kita masih tetap berencana dengan mengelola PLTD yang ada tadi disampaikan oleh Mas Bram. Jadi sejauh ini kita masih komit dengan angka-angka yang disampaikan tersebut. Jadi hari ini kita sedang melakukan proses untuk lelang, untuk melakukan proses bidding terkait dengan deserialisasi itu. Dan kita harapkan proses ini bisa berjalan dengan baik. Dan tentu kalau ini berjalan dengan baik, tadi saya sampaikan konsumsi dari BBM kita juga akan lebih kurang, mengurangi dari import BBM. Dan ini juga kontribusi dari PLN untuk agar devisa negara kita juga bisa kita hemat di dalam negeri. Oke, Pak Hartanto tadi Anda sempat mention terkait dengan
pembangkit listrik yang disesuaikan ini tergantung dari wilayah masing-masing. Artinya berarti antar wilayah ini sumber energi yang difokuskan akan berbeda ya Pak ya, ini berarti? Jadi kalau kita melihat perencanaan sebuah infrastruktur ketenaga listrikan, tentu kita harus memperhatikan bagaimana ketersediaan energi setempat. Dan kalau kita memperhatikan Rencana Umum Energi Nasional atau RUEN, fokus pertama yang harus kita prioritaskan adalah energi setempat. Sehingga tadi kalau energi setempat di situ ada PLTS yang punya potensial besar, maka PLTS menjadi hal yang paling potensial. Kalau di situ ada hidro, maka PLTA menjadi yang paling efisien. Kalau di situ ada geothermal, maka geothermal yang paling mungkin diprioritaskan untuk dikembangkan. Jadi tentu pengembangan sebuah infrastruktur ketenaga listrikan sangat dipengaruhi dari ketersediaan di masing-masing energi setempat, yang ini tentu sangat spesifik di masing-masing daerah ya. Oke, bicara terkait pembangunan begitu ya, terkait infrastruktur pembangkit EBT di tanah air, sebetulnya untuk persentasenya di tahun ini saja dari target sudah persentasenya berapa persen, Pak Hartanto? Jadi kalau kita melihat produksi full mix kita, jadi produksi listrik dari energi renewable itu hari ini PLN di kisaran 13%. Dan kita ingin mengakselerasi berjalan lebih cepat. Harapannya nanti di tahun 2025 sesuai dengan target di RUPTL kita bisa lompat ke 23%. Tentu ini adalah membutuhkan kolaborasi tadi yang Mbak Sasa sampaikan. Tidak mungkin PLN sendirian. Oleh karena itu di dalam RUPTL juga kita merencanakan pembangunan pembangkit dan infrastruktur itu bukan oleh hanya PLN sendiri, tetapi juga bekerja sama dengan pengembang swasta yang kita sebut sebagai IPP. Dan sebagian besar dari pembangkit-pembangkit yang kita rencanakan dibangun memang akan direncanakan dibangun oleh swasta, tentu berkolaborasi dengan berbagai pihak di dalam swasta, dan juga ada sebagian yang akan dibangun oleh PLN sendiri. Oke, masih berbicara soal ketahanan energi Pak. Kalau kita flashback sedikit, di awal tahun ini kan sempat ada pelarangan ekspor batu bara. Sejauh ini bagaimana sih Pak ketersediaan dari batu bara khusus untuk pemasok pembangkit listrik di PLN Pak, supaya tidak kejadian ya seperti di awal tahun ini? Ya, makasih Mbak Sasa. Jadi alhamdulillah krisis di awal tahun 2022 itu menimbulkan berbagai inovasi yang ada di PLN. Jadi kami memahami krisis itu terjadi dan kami melihat kembali hal-hal apa yang harus kami improve, dan bekerja sama dengan rekan-rekan di Kementerian SDM kami membangun sistem digital monitoring terintegrasi antara sistem PLN dan sistem Minerba yang kemudian memungkinkan apabila ada penambang yang tidak patuh terhadap kontrak, maka sistem yang terbangun secara otomatis itu memban ekspor dari penambang tersebut. Jadi kalau 2022 awal kita tahu ekspor ban itu dilakukan kepada seluruh penambang, baik penambang yang patuh maupun tidak patuh, dengan membangun sistem digital monitoring yang itu sejak Januari 2022 akhir, yang kita bangun bersama-sama dengan Kementerian SDM, kita hanya melakukan ban ekspor terhadap para penambang yang memang tidak patuh memenuhi pasokannya. Jadi spesifik para penambang tertentu yang tidak patuh. Dengan cara seperti itu alhamdulillah selama 10 bulan kita melihat pasokan batu bara ke pembangkit PLN berjalan dengan aman. Hari ini hari operasi pembangkitan di atas 15 hari, itu level aman untuk sebuah operasi sistem. Dan alhamdulillah ini juga berkat dukungan dari rekan-rekan di Dirjen Minerba SDM yang memberikan dukungan luar biasa buat PLN. Jadi tidak ada kolaborasi yang tidak berhasil dengan baik, dan alhamdulillah kolaborasi kami dengan Dirjen Minerba sangat luar biasa, dan ini yang menjaga pasokan kita. Dan Mbak Sasa, Mas Bram, 70% listrik kita itu dihasilkan dari batu bara. Jadi security of supply dari batu bara menjadi sangat penting di dalam menjamin sustainability penyediaan listrik nasional. Oleh karena tadi yang sampaikan Mbak Sasa, saya kira tepat bahwa batu bara harus kita jaga, dan kami bekerja keras untuk menjaga itu. Bukan hanya sampai dengan akhir tahun, tapi juga dengan tahun-tahun setelahnya. Berbagai inovasi kami lakukan dengan teman-teman di Dirjen Minerba. Tahun depan akan menjadi tahun pertama di mana RKAB dari para penambang itu akan mencantumkan alokasi produksi yang dikhususkan untuk PLN. Dan ini terima kasih Pak Menteri SDM, teman-teman di Dirjen Minerba, dan ini semua berkat kolaborasi yang antara kedua belah pihak. Satu sisi kami di PLN sebagai BUMN, sebagai proksi negara. Di sisi lain teman-teman di Dirjen Minerba sebagai regulator yang menjamin industri batubara ini memenuhi kebutuhan domestik. Oke, baik lagi ke teknologi begitu, ujung-ujungnya pembuatan sistem untuk juga betul sekali. Dan kalau kita perhatikan juga terkait update yang terkini di mana PLN juga ternyata oversupply untuk pasokan listriknya. Dan sejauh ini berapa untuk pasokan listrik yang oversupply dan upayanya apa untuk menyelesaikan masalah ini, Pak Hartanto? Makasih. Jadi ketika kita membangun sebuah infrastruktur keterlistrikan, maka kita akan memperkirakan berapa proyeksi pertumbuhan di masa depan. Jadi kalau pertumbuhan di masa depan kita proyeksikan pada suatu level tertentu,
dan kemudian kita membangun pada level itu ternyata realisasinya di bawah itu, maka akan terjadi oversupply. Tetapi ada risiko juga ketika yang kita proyeksikan ternyata lebih dari realisasinya, maka akan terjadi shortage pasokan. Jadi secara inherent memang membangun sebuah infrastruktur ketenagalistrikan itu punya risiko dia akan oversupply, akan ada itu. Jadi tahun ini, di tahun 2022 di sistem Jawa Madura Bali akan masuk kira-kira 6,8 gigawatt. Dan kita tahu pertumbuhan setiap tahun itu kira-kira hanya 1 gigawatt. Sehingga akan ada oversupply sekitar 5 gigawatt. Tetapi apa-apa yang dilakukan oleh PLN? PLN melakukan, kami menyebutnya sebagai konsultasi bersama dengan IPP. Ini adalah suatu kondisi yang harus dihadapi PLN dan kami memohon pengertian dari teman-teman IPP bagaimana COD IPP yang harusnya masuk di tahun 2021 kita undurin 2022, yang masuk 2022 kita undurin ke tahun-tahun berikutnya. Dan alhamdulillah dengan cara seperti ini, kolaborasi yang baik, diskusi yang baik, dialog yang baik antara PLN dengan IPP, kita sudah menghemat TOP dari IPP itu kira-kira 45 triliun dari hasil yang dilakukan oleh konsultasi bersama oleh teman-teman di PLN. Jadi ini mari kita bangun bersama-sama sistem ketenagalistrikan ini antara teman-teman di IPP, di PLN, dan ini juga yang kemudian akan menjamin sustainability dari penyediaan tenaga listrik nasional. Oke, dengan kelebihan pasokan listrik ini seperti apa sih Pak juga terkait dengan pemenuhannya bagi permintaan kompor listrik, kemudian juga ini ada juga peluang yang besar terkait dengan kendaraan listrik, seberapa besar PLN bisa menangkap peluang hal ini Pak? Jadi tentu dengan adanya kondisi hari ini yang kita ada oversupply, malah memberikan kesempatan kepada PLN karena pertumbuhan yang besar pun akan bisa diabsorb dengan kebutuhan listriknya PLN. Jadi ini tentu peluang bagi kami di PLN. Kami tadi mendorong bagaimana sisi demand side inisiatif, bagaimana kami mendorong EV, bagaimana kami mendorong lifestyle yang yang berbasis pada elektrifikasi, dan semuanya itu akan mendorong demand dari listrik. Bahkan beberapa kementerian juga mendorong, Pak Menteri Perhubungan juga mendorong bagaimana kapal-kapal kita akan berganti dari energi BBM menjadi energi listrik. Kemudian kita juga tahu ada kebijakan yang dilakukan Pak Menteri BUMN untuk mobil dinas juga menggunakan EV. Saya kira berbagai inisiatif yang didorong bersama-sama oleh pemerintah dan masyarakat ini yang akan mendorong pertumbuhan electrified lifestyle di Indonesia. Oke, demand-nya berarti ke depan akan lebih besar lagi begitu ya Pak Hartanto. Tapi mengamati juga dengan masalah oversupply yang terjadi di negara kita, pasokan listriknya berlebih, sebetulnya peluang untuk ekspor listrik sendiri sejauh ini seperti apa Pak Hartanto? Jadi tentu kita akan berbicara tentang kepentingan domestik terlebih dulu. Jadi kepentingan domestik akan terpenuhi kalau kita melihat elektrifikasi rasio hari ini itu kira-kira 99,6% elektrifikasi rasio kita. Tentu ekspor listrik menjadi satu opportunity bisnis, tetapi tentu ekspor listrik tidak hanya bisa didiskusikan dalam sisi komersial, tetapi juga harus didiskusikan dengan teman-teman secara komprehensif. Bukan hanya dilihat dari sisi komersial, dari sisi bisnisnya, tetapi juga dari sisi pertahanan keamanannya, dari sisi kompetitiveness sebuah negara. Dan ini hal-hal komprehensif seperti ini yang saya kira perlu didiskusikan bersama-sama. Sehingga kita secara nasional punya kesepamahaman bagaimana kita menyikapi tentang peluang ekspor listrik ke berbagai negara di belahan-sebelahan kita. Oke, meskipun peluang untuk ekspor listrik sangat besar, tapi balik lagi ya Pak, ketahanan domestik dulu nih yang patut menjadi prioritas. Nah, masih tadi saya agak nyambungin tadi menarik banget Pak soal kendaraan listrik nih Pak. Ini kan saat ini pemerintah sangat mendorong nih Pak dengan penggunaan kendaraan listrik. Tadi juga Anda sampaikan pemerintah juga didorong untuk menggunakan kendaraan listrik. Nah, boleh Pak diupdate sejauh ini berapa banyak sih Pak saat ini SPKLU dan juga SPBKLU dan seperti apa roadmap-nya ke depan? Jadi secara spesifik PLN sangat mendukung terhadap pengembangan SPKLU. Secara khusus saya ingin menyampaikan di G20 itu SPKLU adalah SPKLU yang dibangun PLN. Sekitar 88 SPKLU, 66 itu adalah ultra supercharging, 22 ultra charging, kemudian yang 2 adalah mobile charging. Sehingga ini yang akan kita bangun. Selain di daerah Bali juga kita membangun di berbagai daerah. Kalau kita melakukan touring dari Jakarta ke Bali, sekarang kita tidak perlu khawatir karena kita sudah pernah mencoba touring Jakarta-Bali, itu SPKLU untuk setiap destinasi memungkinkan itu mobil mengisi di setiap destinasi. Jadi ada di Jakarta, ya, ada Pak, di Cirebon, di tengah jalan, di tengah jalan kita nggak akan khawatir kekurangan, kecas baterainya itu tetap ada.
Oke, baik. Nah, ini pertanyaan terakhir dan pastinya juga menjadi pertanyaan pamungkas begitu untuk kesempatan kita kali ini. Pak Hartanto, sebetulnya Anda melihatnya terkait harapan besar PLN terkait masa depan energi di tanah air akan seperti apa? Ya. Yang pertama tentu energi ini adalah seperti yang Pak Presiden sampaikan, energi adalah salah satu dari ketahanan nasional harus kita jaga bersama-sama selain pangan dan kesehatan. Sehingga energi ini akan menjadi penentu bagaimana competitiveness Indonesia, energi ini akan menjadi penentu sustainability dan resiliensi ketahanan Indonesia. Oleh karena itu kita berharap bahwa energi ke depan itu energi-energi yang tersedia dengan baik, sumber energi juga tersedia dengan baik, PLN sebagai proksi negara di dalam penyediaan energi juga mendapatkan akses terhadap energi dengan baik dan bukan hanya soal harga tetapi juga menjamin security of supply dari energi primernya. Kita berharap juga bahwa negeri ini menjadi leading dengan sumber energi yang luar biasa menjadi sebuah country yang leading untuk pengembangan renewable energy di masa depan. Oke, itulah tadi gambaran seperti apa PLN memastikan ketersediaan dan juga ketahanan energi dalam negeri dan juga peluang-peluang serta gambaran roadmap-nya seperti apa dalam mencapai net zero emission di tahun 2060. Terima kasih atas waktu dan juga ulasannya Pak Hartanto Wibowo selaku Direktur Perencanaan Korporat dan juga Pengembangan Bisnis PLN. Ya, semoga Bapak juga sukses dan sehat selalu pastinya Pak Hartanto. Terima kasih Mbak Sasa, terima kasih Mas Bram. Terima kasih Pak Hartanto dan usai jeda kita akan kembali nih Bram dengan segmen yang ditunggu-tunggu yaitu pengumuman Road to CNBC Indonesia Awards 2022 untuk kategori Excellent Strategy Pursuing Net Zero Emission. Ya, kira-kira siapa ya saya yang layak menerima penghargaannya? Road to CNBC Indonesia Award 2022, The Best Energy and Mining Companies akan kembali usai jeda. Jadi pastikan Anda tetap saksikan CNBC Indonesia. Tetaplah bersama kami.